Halo semuanya, kenalin namaku Anissa, usiaku 28 tahun. Aku masih lajang dan single, belum pernah menikah. Tapi walau aku single, bukan berarti masih perawan. Soalnya barangku sudah nggak asli lagi. Ya, dulunya udah pernah dipakai gitu deh. Jadi aku mau cerita ya, kenapa sampai semua ini terjadi dalam hidupku, yang membuat sampai sekarang aku khawatir kalau mau menikah, karena aku sudah nggak memiliki mahkota kebanggaan. Kisahku kualami 10 tahun silam, ketika aku baru lulus SMA dan masih berusia 18 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana di desa. Bapak dan ibuku hanya petani biasa yang hidupnya bersahaja dalam keterbatasan. Ya, aku beruntung, karena aku ini anak satu-satunya, sehingga orang tuaku berusaha sekuat tenaga agar aku bisa sekolah. Sebenarnya, setamat SMA aku mau langsung cari kerja saja di kota. Namun, orang tuaku malah terbujuk sama Juragan Merto, orang kaya di desa. Kata Juragan Merto, lebih baik aku kuliah saja biar jadi sarjana. Beliau yang akan menanggung biayanya selama aku kuliah di kota. Selain biaya kampus dan kebutuhan kuliah, Juragan juga akan menanggung rumah kontrakan untuk aku tempati selama kuliah di kota. Bapak dan ibuku percaya sama Juragan. Soalnya, selama ini beliau termasuk orang terpandang di desaku. Sikap dan perilaku beliau juga tercatat sangat terpuji. Juragan Merto usianya sekitar 50 tahun. Beliau terkenal dermawan dan sudah membantu banyak pemuda di desa untuk kuliah dan bekerja di kota. Piyemat, Warni, putri kalian si Anissa biar aku kuliahkan saja di kota. Siapa tahu besok jadi sarjana ekonomi kayak Bu Sri Mulyani toh. Bujuk Juragan Merto pada bapak dan ibuku. Singkat cerita, aku pun dibawa oleh Juragan Merto ke kota di mana aku akan kuliah. Dan disitulah awal kisah kelam yang akan terjadi pada diriku. Juragan memang sangat pandai menyimpan niat buruknya. Awalnya aku menilai beliau sangat tulus membantu keluargaku. Aku beneran didaftarkan kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta yang cukup mahal biayanya. Bahkan beliau mengaku sebagai orang tuaku. Sehingga selama di kota, Juragan Merto memintaku memanggilnya dengan sebutan papa, agar teman-temanku tahu kalau aku ini anak orang kaya di desa. Ya, di awal masa kuliahku, semua memang berjalan lancar dan baik-baik saja. Bapak dan ibu juga nggak masalah kalau aku dianggap anak sama Juragan Merto. Aku disewakan sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih bagus dari rumah orang tuaku di desa. Aku juga ditemani seorang pembantu rumah tangga. Tentu saja di usia 18 tahun, di mana seorang gadis desa mendadak berubah dan tinggal di kota, aku sangat bahagia. Rasa hormatku pada Juragan Merto pun semakin tumbuh. Juragan Merto benar-benar menunjukkan sikap berwibawa dan penuh perhatian padaku, layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya. Sehingga aku pun membalas perhatiannya bagaikan seorang anak kepada ayah kandungnya sendiri. Walau Juragan hanya sebatas orang tua angkatku, aku juga gak punya pikiran curiga kalau Juragan akan melakukan yang buruk pada diriku. Soalnya, usia Juragan lebih pantas jadi orang tuaku. Selain itu, di masa itu, jujur saja, aku ini bukan tergolong kembang desa yang cantik dan berpenampilan menarik. Malah aku jauh dari kesan itu. Semasa SMA bahkan hingga kuliah, aku sebenarnya orang yang gak percaya diri. Ya, walau kata orang wajahku cantik dan imut. Soalnya, penampilan fisikku agak bongsor. Aku tingginya 168 cm dan badanku tergolong gendut dengan perkakas yang jumbo dan lebih besar daripada gadis rata-rata. Makanya di desa aku sering diledek dan dipanggil endut atau ginul. Karena katanya kalau jalan aku itu seperti ginal-ginul dan menunul kayak gitu deh. Ya,
Karena itu juga aku ini masih jomblo dan sama sekali gak pernah deket dengan kaum Adam sampai aku lulus SMA dan mulai kuliah di kota. Terus, ya aku pikir, masak iya, Juragan Merto tertarik dan mau macem-macem sama aku. Beliau kan banyak duit, bisa mencari wanita model apa saja dengan uangnya. Lagi pula, di desaku Juragan Merto itu sudah memiliki 3 orang istri, yang semuanya cantik-cantik dan badannya langsing bagai peragawati ibu kota. Mana mungkin Juragan mau sama aku? Paling beliau memang menganggap aku anak, karena Juragan gak punya anak perempuan dalam keluarganya. Namun semua dugaanku salah, sebab 6 bulan setelah aku kuliah di kota, Juragan Merto mulai menunjukkan sifat aslinya. Beliau dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya beliau tertarik padaku dan menginginkan aku kelak dinikahin menjadi istri keempatnya. Ya, aku ingat benar, malam itu Juragan datang ke kota untuk memberiku uang semesteran kuliahku. Tak seperti biasanya, Juragan mau menginap di rumah kontrakanku. Saat itu aku senang sekali. Soalnya, selama ini, Juragan yang sudah kupanggil dengan sebutan papa itu gak pernah mau menginap di rumah kontrakan anak angkatnya. Nah gitu dong papa, kapan lagi sih papa mau nginep sama anakmu ini? Apa gak kangen sama putri ndutnya ini? Kataku pada Juragan Merto. Iyo Ginul, papa ya kangen banget sama kamu. Makanya malam ini papa gak nginap di hotel, mending sama kamu saja Yonduk, balas Juragan Merto. Saat itu, Juragan juga membelikan aku beberapa setelah baju baru. Katanya sebagai hadiah, karena nilai semesterku lumayan bagus di jurusan ekonomi. Aku tentu sangat senang, papa angkatku mau nginap di rumah. Beliau juga memintaku langsung memakai baju baru yang dibelikannya, sebuah gaun pendek yang nyaman untuk tidur. Ya, karena di rumah kontrakanku hanya ada 2 kamar, di mana kamar belakang ditempatin sama Bikerumi pembantuku. Akhirnya, aku dan Juragan tidur di kamar depan. Aku mikirnya kan, gak masalah, wong sama papa angkatku sendiri, dan beliau pun sudah menganggap aku sebagai anak kandungnya. Jadi aman deh. Setelah ganti baju baru, aku dan papa angkatku pun ngobrol berdua sambil rebahan di pembaringan. Kata Juragan, dia kangen banget sama diriku. Aku juga bilang aku kangen sama papa. Awalnya, kami cuma ngobrol soal keluarga Juragan dan orang tua aku yang ada di desa. Kata Juragan bulan depan bapak dan ibuku mau diajaknya ke kota. Nah, terus kan aku nanya, emang ada apa? Apa enggak sebaiknya aku saja yang pulang ke desa karena bulan depan aku kan libur semesteran? Saat itulah Juragan bilang kalau bulan depan dia mau melamar diriku untuk menikah dengannya. Ya jelas saja aku kaget banget dengan ucapan Juragan. Ih papa ini ada-ada saja, jangan bercanda deh, Ginul kan anaknya papa, mana boleh dinikahin? Tanyaku. Tapi Juragan malah tersenyum dan menarik bahuku. Juragan Merto gak menjawabku dengan kata-kata, namun beliau langsung memeluk dan mengecup bibirku. Katanya, beliau sudah lama menginginkan diriku menjadi istrinya. Hatiku jadi bimbang seketika itu. Jujur, aku bingung sekali harus bagaimana, apalagi baru kali pertama itu, bibirku dikecup oleh seorang lelaki. Aku hanya bisa mengernyitkan dahi dan membalas kecupan papa angkatku. Ada rasa berdebar dan getaran yang aneh mulai menjalari batinku. Kamu mau kan Nenduk suatu saat jadi istriku? Bisik Juragan Merto. Tapi papa, aku ini anak angkatmu loh. Ginul juga gak cantik loh, balasku. Aku terus berusaha menghindar dan menyadarkan papa angkatku. Tapi semakin aku menghindar, tangan papa angkatku makin bergerak dan membuai anganku. Entah bagaimana mulanya, yang jelas malam itu, aku akhirnya menyerah akan buayan Juragan Merto terhadap diriku. Hingga akhirnya, kami pun melakukan hal yang membahagiakan itu. Aku mencintaimu Ginul,
kamu cantik dan sangat istimewa, bisik Juragan Merto ketika memulai sesuatu terhadap diriku. Ginul juga sayang papa, balasku lirih seketika aku merasa terbang dan melayang tinggi. Ya, aku gak menyesal sudah menyerahkan mahkota kebanggaanku kepada papa angkatku. Kupikir, hanya itu caraku bisa membalas kebaikan Juragan Merto. Awalnya, memang aku merasa ragu ketika segurat rasa perih melanda diriku. Namun, sekian menit kemudian, Juragan berhasil merubah perasaan raguku hingga aku menghayati yang sedang terjadi. Tak terasa, hingga pagi menjelang, aku dan papa angkatku melakukan beberapa kali. Hingga yang terakhir, papa terkulai dan rebah di sampingku. Beliau mengecup keningku dan bilang makasih sayang. Ya, hari itu menjadi hari di mana aku menyerahkan diriku seutuhnya untuk Juragan Merto. Lelaki setengah baya yang selama ini sudah memberikan perhatian dan kebaikan pada keluargaku. Nalar sehatku seperti hilang. Aku cuma berpikir, mungkin ini jalan hidupku yang bisa merubah status ekonomi keluargaku dan membahagiakan kedua orang tuaku. Keesokannya, Juragan Merto kembali ke desa. Kepadaku, beliau berjanji akan datang melamarku dengan membawa kedua orang tuaku ke kota ini. Aku bahagia dan dengan senang hati mengatakan kalau aku akan menunggunya. Menunggu calon suamiku untuk membawaku ke pelaminan dan sah menjadi istri, walau cuma istri keempatnya. Namun begitulah, terkadang hidup tak berjalan sesuai harapan. 2 minggu setelah itu, aku malah menerima kabar buruk dari kedua orang tuaku di desa. Juragan Merto, papa angkatku yang juga akan segera menjadi suamiku, mengalami musibah kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kondisi itu betul-betul membuat aku sangat terpukul dan sangat sedih sekali. Bukan saja kuliahku yang harus terhenti, aku juga bingung karena keaslianku sudah direnggut mendiang papa angkatku. Sejak kepergian Juragan Merto, aku kembali ke desa. Kuliahku putus di tengah jalan, dan rencana menikah dengan orang kaya pun cuma tinggal kenangan. Kini sudah 10 tahun berlalu, sebagai wanita normal, aku juga ingin sekali bisa membina rumah tangga dengan lelaki yang mencintaiku. Namun, ketiadaan mahkota kebanggaanku yang hilang membuatku selalu ragu. Aku khawatir jika lelaki yang akan menjadi suamiku tak bisa memahami keadaanku. Entahlah, sampai kapan aku bisa bertahan hidup sendirian tanpa ada kasih sayang dari seorang lelaki yang bisa menerima dan tulus mencintai diriku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.